Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alehni Bisolihin dari kelas A1 Manajemen SDM tahun 2020. Di sini saya ingin sharing sedikit ilmu yang saya dapatkan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu Sistem Informasi Manajemen? Menurut Handoko tahun 2012 menyatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu prosedur sistematik pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, perolehan kembali, dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang sumber daya manusia. Manajemen informasi sebagai suatu sumber mempunyai pola yang sama. Manajer bertanggung jawab untuk mengumpulkan data mentah dan memprosesnya menjadi informasi yang dapat digunakan. Ia harus memastikan bahwa orang yang ada di dalam perusahaan akan dapat menerima informasi dengan bentuk yang tepat pada saat yang tepat pula, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk mendukung proses manajemen. Yang terakhir, manajer harus membuang informasi yang kuno, tidak lengkap, dan salah, serta menggantinya dengan informasi yang dapat digunakan. Semua aktivitas ini disebut manajemen informasi atau information management. Menurut Kenneth tahun 2007, tugas manajemen adalah usaha untuk memahami banyak keadaan yang dihadapi oleh organisasi, mengambil keputusan, serta merumuskan rencana kegiatan untuk memecahkan permasalahan organisasi. Para manajer melihat adanya tantangan bisnis dari lingkungan sekitar organisasi, mengkoordinasikan sumber daya manusia dan keuangan untuk bekerja sama dalam mencapai suatu keberhasilan. Umumnya, para manajer harus memiliki kepemimpinan yang bertanggung jawab. Sistem informasi bisnis yang dijelaskan dalam buku ini mengindikasikan harapan, impian, dan realitas dari manajer sesungguhnya. Para manajer pada kenyataannya harus bekerja lebih dari sekedar mengelola hal yang sudah ada. Mereka harus juga menciptakan produk dan jasa baru, bahkan membentuk kembali organisasi dari waktu ke waktu. Bagian penting dari tanggung jawab manajemen adalah kerja kreatif yang disebabkan oleh pengetahuan dan informasi yang baru. Teknologi informasi dapat memainkan peranan penting dalam membantu manajer untuk merancang dan menciptakan produk dan jasa yang baru, mengelola serta merancang kembali suatu organisasi. Lalu yang berikutnya adalah keberadaan sistem informasi manajemen sebagai alat untuk memecahkan persoalan. Sementara tugas manajer menjadi lebih kompleks, ada usaha untuk meningkatkan efektivitas dalam pemecahan masalah. Kesemuanya ini terpusat pada teknik kuantitatif dan peralatan elektronik seperti komputer. Selama tahun 1950-an, matematika tingkat lanjut digunakan untuk memecahkan masalah bisnis, biasanya dalam bidang manufaktur. Usaha awal ini disebut Operation Research atau OR. Selama tahun 1960-an, istilah manajemen science dikenal sebagai metode kuantitatif yang diterapkan dalam skala yang lebih luas. Misalnya dalam bidang keuangan dan marketing. Bertambahnya popularitas komputer pada akhir tahun 1960-an dan 1970-an menyebabkan adanya usaha untuk memanfaatkan peralatan elektronik ini untuk penghitungan matematika. Sekarang, manajer dapat mengakses komputer sentral dari terminal seperti mesin ketik. Di beberapa perusahaan, para manajer mempunyai microkomputer sendiri atau micros. Biasanya micros ini disambungkan ke komputer sentral untuk membentuk jaringan pemecahan masalah yang lebih terpadu.